Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Kembali warahmatullahi kita wabarakatuh. dengan Maduret dalam program penting nggak penting. Kita kembali lagi ngobrol sama Mas Haris Suprianto. Mungkin karena yang kesempatan pertama saya sudah banyak mengulik tentang aktivitas beliau, terus kemudian perjalanan beliau juga. Mungkin sekarang saya juga harus masuk pada satu tema yang menurut saya itu menarik, yaitu tentang afiliasi politik beliau dan segala hal yang berhubungan antara politik dan Mas Haris. Kayaknya Gitu kayak ya. gitu. Gimana kabar hari ini? Hari ini alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat. Sama kayak yang kemarin-kemarin ya. Sehat. Karena hari ini politik sudah mulai tensinya Memanas ya? sudah mulai memanas. Di politik sendiri sudah jelas ya, ada di PKB jenengan. Ya, Ada di PKB berarti afiliasi untuk pilihan capres cawapres ini arahnya kemana? ya, amin jelas. Oh jelas ya. Karena kalau kita kembali ke podcast sebelumnya itu beliau memang sudah kayak punya pondasi gitulah untuk masalah partai politik kendaraan yang akan beliau gunakan, yaitu di PKB, karena melihat dari sejarah juga seperti lalapan dari pengesepo dan lain semacamnya. Tapi ini yang paling menarik, mungkin perlu kita ulik gimana kok bisa sampai masuk ke PKB yang kan di Jakarta ya. Maksudnya kan kalau di daerah dulu belum pernah masuk ke misalnya DPC. Ya, belum. Ya, ini di sini langsung ke DPP ya. Ya, masuk ke DPP-nya itu ndak melalui dari bawah gitu loh. Langsung ke atas gitu Langsung ya. ke atas. Macam tembak panaan lah kira ya, langsung diarahkan ke semacam atas. kayak gitu. Karena posisi saya di Jakarta, maka saya harus ada di DPP. Kayaknya gitu. Padahal di Jakarta juga ada DPW. Oh ya ada. Ada. Oh berarti wilayah-wilayah juga Ada. sebenarnya menyebar. Nah ya itu kok bisa? Ya, ya kembali ke cerita di episode sebelumnya itu kaitannya dengan perjalanan karir lah. Salah satunya ketika ketemu dengan salah satu senior di sekolah di pesantren waktu SMA di Olimpiade itu, Mas Biman. Karena waktu itu kita aktif di tenaga ahli bidang media di Kementerian Desa. Akhirnya mau nggak mau kan akhirnya lingkaran kita semakin dekat dengan teman-teman PKB. Oh ya. Yang lingkaran PP ya? Ya, DPP, lingkaran DPP. Lingkaran DPP akhirnya karena sudah berada di lingkaran itu, ya kita semakin nyambung saja, mengalir saja dengan teman-teman. Akhirnya mau nggak mau ya harus masuk. Ya, sebenarnya tidak ada kewajiban masuk, cuman karena ya itu tadi seperti yang saya jelaskan di episode sebelumnya itu soal kenapa saya akhirnya menjatuhkan pilihan berafiliasi dengan PKB karena irisan dan sebagainya. Dan ditambah lagi dengan berjalannya waktu di 2014 saya mulai banyak berinteraksi di lingkaran DPP PKB, hanya semakin meyakinkan saya bahwa ya barangkali memang ini jalannya. Dan tentu saja saya boleh dong bicara mengenai pasangan ini atau mungkin proses bagaimana Cak Imin itu, karena jenengan sudah ada di DPP, Cak Imin akhirnya bersama Pak Anies Baswedan. Soalnya kan kalau saya lihat sebelumnya sudah pernah menjajaki dengan Pak Prabowo juga. Dengan Pak Prabowo itu kalau nggak keliru sekitar setahunan kalau Setahun nggak keliru ya. ya. Kemudian baru bersanding dengan Pak Anies Baswedan yang itu oleh beberapa orang dianggap sebagai bentuk
Pengkhianatan. Nunggu lumaritaan, kok kan? Ini saya bicara langsung dengan orang orang PKB pusat. Ini. Jadi memang semula kita memang membayangkan berpasangan dengan Prabowo. Termasuk ketika pertama kali yang mendeklarasikan kerjasama politik itu kan memang Gerindra PKB. PKB dan Gerindra sebelum yang lain masih otak-atik. Kemudian muncul KIB, Koalisi Indonesia Maju yang ada Golkar, PAN ketiga yang pada akhirnya juga bubar. Jadi ini mungkin yang saya tahu ya. Jadi harapannya pada saat itu kan sebenarnya dari sisi presidensial threshold persyaratan Maju di Pilpres. Normatif ya, persyaratan normatif maju sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden itu kan sebenarnya sudah memenuhi 20%. Dengan dua partai ini, sehingga waktu itu bayangan PKB tidak ada pilihan, tidak ada bayangan tokoh lain selain Caimin untuk disandingkan dengan Prabowo. Seiring berjalan waktu 2-3 bulan, 4-5 bulanan, akhirnya di 4 bulan pertama ini sebenarnya antara dua partai ini sama-sama mendorong kedua ketumnya sebagai capres. Berarti Caimin ini aslinya mau diangkatnya ke capres. Capres didorong jadi capres. Dari PKB mendorong Caimin jadi capres, dari Gerindra juga mendorong Prabowo jadi capres. Karena merasa juga sama-sama kuat lah. Sama-sama kuat. Gerindra ya mereka meyakini mereka kuat di basis nasionalis. Sementara di PKB ya kita tahu semua lah itu memang irisannya kan di Nahdien dan sebagainya. Memang ketemunya di situ gitu. Ketemu dua irisan yang saling tidak saling menguatkan. Nah itu di 4 bulan 5 bulan pertama masih di situ diskusinya, diskusi antar dua partai. Tapi di bulan kelima atau bulan keenam itu mulai ada ketidaknyamanan yang dirasakan oleh PKB dalam tanda kutip Caimin. Salah satu di antara faktornya adalah PKB merasa Gerindra dalam hal ini Prabowo sudah terlalu banyak pihak tertentu yang mengintervensi soal penentuan siapa cawapresnya. Itu setelah 4 bulan pertama yang saling mendorong ketum. Setelah itu berselang tak lama dari itu akhirnya kedua partai ini bersepakat bahwa oke, capresnya Prabowo, tinggal cawapresnya siapa. Nah, sementara posisinya komposisinya kan hanya berdua, Gerindra dan PKB. Artinya ketika kedua partai ini sepakat bahwa capresnya dari Gerindra, tinggal mestinya sederhananya, hitungan sederhananya mestinya ketika ditanya siapa cawapresnya, ya PKB. Kan kira-kira karena berdua. Tapi berjalan waktu kan ternyata dinamikanya cukup menegangkan ya, terutama ketika masuknya beberapa orang atau beberapa pihak yang membuat akhirnya PKB mulai merasa tidak nyaman dan kehilangan peluang untuk disandingkan dengan Prabowo di saat itu. Salah satu indikasi semakin sulitnya menyandingkan Prabowo Caimin itu ketika masuknya dua partai baru, Golkar dan PAN saat itu. Deklarasi ke koalisi ini ya? Iya, di koalisi. Nah, di sisi lain ya pasti para elit partai kan pasti ada komunikasi siluman lah kira-kira yang mungkin untuk di level kita agak sulit dijangkau. Tapi memang mulai di saat itulah kira-kira PKB dalam hal ini Caimin merasa mulai satu tidak nyaman, yang kedua peluang untuk disandingkan semakin kecil.
Dengan diantaranya indikasi ada intervensi pihak-pihak tertentu dari luar koalisi yang menginginkan tokoh lain Untuk jadi cawapresnya Prabowo. Berarti sebenarnya Caimin ini sudah legowo ketika yang jadi capres ini Pak Prabowo. Pak Prabowo. Ya. Sudah sebenarnya. Asal nanti ya paling tidak cawapresnya ya Cawapresnya Caimin Caimin, gitu ya. ya. Itu kan logis maksudnya. Karena ya berdua. Ya, karena dengan komposisi koalisi yang hanya berdua, Terus sama-sama kuat. Kalau cawapresnya Gerindra berarti capresnya Gerindra berarti kan otomatis mestinya cawapresnya PKB. Atau sebaliknya misalnya seandainya di koalisi ini dua partai ini menyepakati capresnya PKB, maka implicitly semestinya cawapresnya Gerindra. Kan kira-kira gitu. Itu kan sederhana. Nah, ya sejak saat itu mulai tidak nyaman dan mulai semakin menghitung alternatif lain. Alternatif lain, makanya pernah ada momentum misalnya pertemuan Caimin dengan Puan PMP, Puan Makam Pahlawan Pelibatan, ketemu dengan Erlangga Hartarto, Golkar, ketemu dengan SBY. Ya akhirnya mencoba untuk mengalir lagi gitu loh, Mencari alternatif lain. Akhirnya bersanding dengan Anies ini saya sebenarnya mungkin tidak terlalu pas untuk menjawab atau menjelaskan, kapasitas saya mungkin tidak terlalu pas untuk menjelaskan itu. Tetapi yang pernah saya dengar, jadi ada salah satu senior cerita dan dia saksi ketika salah satu kiai di Jawa Timur yang ditugasi untuk menyampaikan dauhnya Kiai Holil As'ad Syamsul Arifin Situbondo kepada Anies, dan waktu itu ditemui di Bandara Halim Perdana Kusuma. Saya nggak terlalu paham detail jam dan harinya, tapi yang cerita ke saya ini, dia saksinya karena dia yang mengantar Kiai itu. Dia yang mengantarkan Kiai. Bertemu dengan Pak Aniesnya. Dia nggak bertemu dengan Pak Aniesnya. Bertemu dengan Pak Aniesnya. Nah, disampaikanlah, Mas Anies, saya mau menyampaikan dawuhnya Kiai Holil As'ad Syamsul Arifin Situbondo. Tidak saya kurangi dan tidak saya lebihi, kira-kira dawuhnya Mas Anies sebaiknya berpasangan dengan Gus Muhaimin. Sementara saat itu Pak Anies sudah dicanangkan oleh Nasdem. Sudah jauh hari. Ya, jauh hari. Bahkan waktu itu di internal koalisi mereka kan sudah ada figur sebenarnya kan, figur cawapres kan. Figur cawapres. Ya kita semua tahu lah. Ya, cuma ya belum diteruskan. Nah, menurut cerita dari senior saya yang mengantarkan Kiai menyampaikan dauhnya Kiai Holil ke Pak Anies, pertemuan itu terjadi 2 minggu sebelum deklarasi. Akhirnya setelah menyampaikan, ya mungkin disampaikan juga di internal tim Anies waktu itu dengan koalisi perubahan itu yang waktu itu masih ada Demokrat ya. Dan di internal PKB sebenarnya mulai saat itu juga sedang mendiskusikan secara serius soal pesan itu. Tapi ketika itu masih bersama Gerindra, berarti? Masih jalan sama Gerindra. Masih jalan bersama Gerindra. Jadi kalau misalnya dikesankan berkhianat, saya kira enggak sih, karena sederhananya begini, kembali lagi ke komposisi koalisi itu. Dalam posisi kita berkoalisi hanya berdua, ketika kita kumpimpa lah, kumpimpa siapa saya kira-kira gitu, siapa capres siapa cawapres. Ketika kita hanya berdua, kan katakanlah kita berkumpimpa berdua, siapa capres. Mau ternyata kakek menang, berarti kan kakek capres, engkau kan otomatis, mestinya kan begitu.
Tapi kan Hitung-hitungan sederhananya kayak hitungan gitu. sederhananya begitu. Tapi kan berjalannya waktu kan tidak sederhana itu. Apalagi dengan masuknya, sekali lagi dengan masuknya atau intervensi dari beberapa pihak yang menurut PKB mungkin Prabowo agak sulit menolak. Oh, iya iya iya. Ya, apa yang menjadi pasangan dalam di koalisi Indonesia Maju yang sekarang mengusung Prabowo Gibran itu, ya kurang lebih memang sudah kebaca sejak saat itu. Oh, Sudah terbaca gitu. sejak saat itu. Sudah ada ya, bau-baunya lah. Ya, Baru kemudian akhirnya bareng menindaklanjuti dari dauhnya Kiai Khalil itu, kemudian akhirnya berpasangan dengan Mas Anies. Mas Anies. Dan saya kira manusiawi lah katakanlah. Kita yang tadinya berdua, ya kan? Tadi yang tadinya yang kita berdua, setiap hal yang bisa kita putuskan bersama berdua tanpa ada intervensi orang lain. Tiba-tiba ada pihak ketiga katakanlah. Ya mulai retaklah rumah tangga ini kan itu wajar. Gitu, kan? Jadi sebenarnya bukan soal mengkhianati Prabowo atau bukan. Karena memang belum sampai ke tahap deklarasi aja ya. Ya. Artinya kan masih mungkin saja di otak-atik gitu. Dan ya wajarnya lagi karena kalau berdua ya siapa lagi gitu. Ya. Wong kita juga sama-sama kuat, kita juga sama-sama punya calon. Sama-sama punya calon. Bukan dari PKB tidak ada calon gitu ya. Terus sementara itu setelah ke Pak Anies, bagaimana di internal PKB sendiri? Apa langsung setuju? Kan tentu saja ada saja kan. Mungkin ya, loh kok sama Pak Anies? Loh mungkin ada kayak gitu. Ya ada lah, kaget ada. Ada kagetnya ya ada. Soalnya kalau tidak keliru kan ketika itu Pak Anies sudah Nasdem sama PKS kalau tidak keliru. Belum masuk. Sudah kan ya? PKS sama Demokrat. Iya. Baru kemudian PKB masuk kan. Iya. PKB masuk, Demokrat keluar. Ya. Dan baru sekarang 4. PKB, Nasdem, Umat. PKS, Umat ya. Ada 4. Oh berarti ya pada akhirnya ya harus ini ya. Harus ikut ke yang sudah dideklarasikan itu. Ini kenapa akhirnya bagi seorang calon pemilih harus memilih pasangan ini? Kan tidak mungkin ya semuanya, karena ada wasiat dari seorang kiai, kan tidak mungkin semuanya kayak gitu kan. Itu menjadi bagian nilai lebih Pasangan ini? pasangan ini ya. Diakui atau tidak ya. Ya. Diakui atau tidak, like or dislike, suka atau tidak suka, itu berpengaruh. Karena itu kan secara otomatis sebenarnya menjadi trigger gitu buat pasangan ini untuk bisa menarik simpati masyarakat, terutama masyarakat Jawa Timur khususnya tapal kuda atau yang sejalan seirisan dengan Al-Mukarram Kiai Khalil. Soalnya ada bahasa yang penting jangan PKS dan PKB gabung dengan PKS gitu loh. Ada hal yang kayak gitu. Memilih capres-cawapres itu tidak melulu kita berbicara tentang komposisi koalisi. Memang di situ ada katakanlah ada PKS. Sekarang kan yang penting jangan PKS. Justru menurut saya PKS akan jauh lebih tidak berbahaya ketika jalan bersama dengan PKB. Karena ada penyeimbang di situ. Oh, Gitu. oh ya artinya tidak bisa senaknya gitu Tidak lah. bisa Ya. seenaknya. Gitu. Kalau katakanlah mungkin ya ini bahasa tongkrongan dikit ya. Kalau katakanlah selama ini PKS lebih dikenal dengan partai yang berideologi kanan, Islam kan. Justru memang kehadiran PKB itu bisa menjadi penyeimbang.
Harusnya dilihat dari itu ya. Harusnya dilihat dari situ. Gitu. Satu. Yang kedua dari komposisi posisi capres-cawapres, Pak Anies yang berlatar belakang akademis, ya sempat jadi Dan bukan kader PKS gitu loh. dan bukan kader partai. Iya, bukan Dia kader partai. dia tidak di partai mana-mana. Sedangkan wapresnya Caimin punya modal kekuatan di DPR. Justru ini pasangan yang cukup ideal dalam menerapkan keseimbangan menjalankan pemerintahan. Kenapa? Ya karena pemerintahan ini kan negara kita ini kan sistemnya demokrasi dengan berdasar trias politika. Tiga kekuasaan. Kekuasaan legislatif, presiden, wapres dan menteri-menterinya, kemudian legislatif, DPR, MPR, kemudian yudikatif. Nah, Caimin ini mempunyai kekuatan di legislatif. Sehingga karena begini, ini kan manusiawi, ketika orang berkuasa itu kan potensi otoriter, potensi menyalahgunakan Jabatan. hak prerogatifnya, itu kan pasti ada. Dengan ditemani oleh Caimin yang dia punya kekuatan politik di legislatif, setidaknya Anies juga akan lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Karena ketika misalnya tidak sejalan, Caimin kan bisa menggunakan kekuatan legislatifnya untuk menyeimbangi kebijakan-kebijakan yang menurut pasangan ini tidak baik. Kan itu yang menurut saya ini sebenarnya pasangan ideal ya. Selain memang saya sebenarnya mau bicara objektif, pasti nggak mungkin percaya karena saya kan dari PKB. Karena menurut saya PKB sendiri. Tapi maksud saya gini, kalau mau ditakar gitu, kalau mau dikomparasi, Prabowo Gibran, kemudian ya kita paham lah ya Prabowo seperti apa, ya Gibran bagaimana resource-nya dari mana, kemampuannya ya katakanlah dia 2 tahun jadi wali kota dan masih muda. Terus saya bilang masih muda ini bukan underestimate ya, enggak. Terus satu lagi Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud yang diusung oleh PDI, ketiga Perindo, Hanura, PSI lah, dan partai-partai non parlemen lainnya lah. Di Ganjar Mahfud ya Pak Mahfud baik, saya pernah di timnya Mahfud. Artinya saya relatif agak mengenal Pak Mahfud. Sekurang-kurangnya dalam 2 tahun selama saya ikut Pak Mahfud, saya paham cara berpikir beliau, cara berpikir beliau, apa saja yang beliau hindari, apa saja yang beliau kehendaki, berkenan dan sebagainya. Saya paham, dan Pak Mahfud orang yang baik. Tapi di Amin, menurut saya pasangan yang lebih objektif dalam pasangan yang lebih objektif dalam mengefektifkan peran pemerintahan. Gitu. Dengan dua sosok ini. Ya karena itu tadi penjelasan. Karena Caimin mempunyai modal kekuatan, satu, dia punya modal kekuatan partai. Yang kedua, punya modal kekuatan di parlemen. Sementara Mas Anies
beliau punya pengalaman di legislatif sebagai gubernur, sebagai menteri, dan beliau tidak di partai, sehingga ada penyeimbang di situ, gitu. Ada penyeimbang di situ. Gitu. Karena saya kira masyarakat yang lain juga pengennya sama, bahwa Wapres itu tidak hanya ban serep. Oh ya. Tidak hanya ban serep. Artinya juga muncul ke publik. Kira-kira sekurang-kurangnya sebagian masyarakat itu pasti bisa menilai antara misalnya komposisi pasangan antara SBY JK dengan SBY Budiono. Kan pasti bisa menilai. Begitu juga dengan Jokowi JK dengan Jokowi Maruf Amin. Itu kan juga pasti bisa dinilai selisihnya di mana, bandingannya nggak kayak apa. Iya. Gitu. Nah, saya sebagai katakanlah Nahdien, warga NU, saya juga tidak ingin Wapres itu ya hanya menjadi ban serep saja. Tetap ingin paling, ya harus bisa menyimbangi, tidak harus mendominasi karena sebagai wakil. Karena juga kalaupun ada kebijakan, ada kan nggak ada keputusan wakil presiden, semuanya kan kepres. Artinya kan presiden yang tertentu. Tapi dalam proses pengambilan kebijakan dan sebelum menandatangani kepres itu minimal ada suara, ada saran atau masukan yang disampaikan oleh wakil presiden dan itu dihitung, dipertimbangkan, gitu. Dipertimbangkan. Dan Caimin kuat untuk dipertimbangkan. Iya, karena ada kekuatan itu tadi. Nah, itu yang maksud saya bahwa ini pasangan yang paling objektif. Itu kalau kita melihat dari kaca misalnya objektif, ya untuk kepemerintahan juga dan lain semacamnya. Tapi kalau kita melihat di lapangan yang ditunjukkan oleh survei, pasangan Caimin ini selalu buncit. Nah, ini kira-kira dari ya mungkin dari tim pemenangannya atau apa, untuk proses menjadi kenyataan, keyakinan mereka menjadi kenyataan. Survei itu kan ada metodologinya. Metodologi. Mereka memang pakai saintis lah. Artinya kalau tidak terlalu percaya survei banget juga nggak masuk akal juga. Karena ya lagi-lagi survei itu ada metodenya, nggak sembarang. Tapi kan bergantung metode atau segmen mana yang disasar saat melakukan jajak pendapat. Oh iya, gitu. Ya karena saya merasa belum pernah disurvei. Ya, katakanlah sederhananya begini. Sekarang kalau misalnya kita mensurvei namamu, misalnya ya, namamu, kita minta lembaga survei untuk menyurvei namamu di kecamatan yang orang tidak kenal kamu, pasti tidak akan muncul. Oh gitu? Iya dong. Karena kalau katakanlah survei namanya Nuris di Pamekasan, ya ada Nuris, tapi pasti bukan Nuris Solihin. Oh gitu. Mungkin Nuris yang lain gitu. Mungkin Nuris yang lain. Oh. Katakanlah misalnya, oke, survei namanya Nuris di daerah Sampang, di 5 kecamatan, selain Camplong. Itu juga sangat kecil kemungkinan muncul nama kamu. Kan begitu. Meskipun sama-sama Sampang. Kamu masyarakat Sampang, tinggal di Sampang. Kita pesan lembaga survei, kita brief mereka, tolong survei namanya Nuris di 5 kecamatan se-Sampang, di Acak, tapi di luar Camplong. Itu nggak akan muncul. Kan kira-kira begitu. Tapi kalau misalnya survei, misalnya se-Camplong, mesti muncul. Se-Camplong misalnya, di 4 desa, utamakan yang desa A, B, C termasuk desamu, itu pasti besar namamu di situ. Pasti besar presentasi nama kamu di situ. Nah, kurang lebih kan kasarnya begitu. Selain memang ini masih debatable ya, tapi sudah rahasia umum lah bahwa survei itu kan, ya itu tadi
bergantung requestnya gitu. Jadi, kalau kita mau request lebih objektif, artinya kita apapun hasilnya kita mau harus terima, jadi survei di semua sampel. Katakanlah misalnya Sesampang itu ada berapa kecamatan misalnya, ada 15 kecamatan, jadi sampel di semua kecamatan. Karena sampelnya ya, Iya. sampel surveinya. Gitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua ya hasil survei itu memang harus dijadikan pemicu. Dan itu juga jadi Pemacu untuk kita bekerja lebih keras lagi. Juga Sebagai vitamin lah. tapi juga bisa jadi tanda kutipnya ya, penggiringan opini. Maksudnya di media ya juga. Oh ini buncit, wah kok buncit berarti sedikit pemilihnya. Tujuan salah satu survei dirilis di media itu kan memang untuk membangun opini publik bahwa yang dominan itu yang hasil survei sebagaimana yang dirilis itu. Salah satu tujuannya. Dan kalau kita misalnya mau agak lebih gambling gitu, ya bisa saja itu memang salah satu requestnya begitu. Oh gitu ya? Iya, bisa jadi begitu, bisa jadi. Bisa jadi. Meskipun ini masih debatable ya, masih diperdebatkan. Tetap masih bisa diperdebatkan. Cuma ya seperti yang dilihat tadi, mungkin sampelnya aja ya. Sampelnya aja, sampel yang diambil untuk melakukan survei itu. Nah, salah satu hasil survei akhirnya secara fakta tidak sesuai dengan hasil yang sesungguhnya. Itu kan di pemilu belakangan kan sempat terjadi. Di tahun berapa itu? Misalnya waktu zaman Prabowo Sandi. Oh, tahun kemarin. Prabowo Sandi. Itu kan ada Yang juga 2000. beberapa lembaga survei yang dalam quick count-nya, dalam hitungan cepat lembaga survei, mereka menang. Tapi kan faktanya hasil hitungan di KPU Tidak begitu. Itu salah satunya Bisa dipahami. Oh berarti kan memang iya benar dia melakukan survei. Ya, ada samplingnya. Gitu. Cuma samplingnya ini di kawasan siapa? Ya. Coba di kawasan ini. Gitu. Tapi akhirnya ketika dilempar ke masyarakat umum, Menjadi konsumsi publik, menjadi akhirnya konsumsi. menjadi ya semacam acuan opini. gitu ya. Opini liar dan lain semacamnya. Tapi secara di lingkungan internal tim Amin sendiri tetap punya kepercayaan dan survei sendiri ya. ada Tetap survei. Ya. Sekalipun mungkin tidak dimunculkan. Oh, karena memang malas apa gimana? Apa kurang dananya? Ya enggak juga. Ya mungkin kurang dananya ya. Kayaknya kurang dananya kayaknya. Untuk bisa tampil di televisi. Jadi hasil survei buncit itu ya itu tadi sebagai vitamin. Akhirnya kita menempatkan hasil survei itu sebagai vitamin agar imun kita lebih kuat untuk bekerja lebih keras lagi. Jadi bisa, oh ayo bisa kayak gitu. Ya ayo kita kerja keras lagi. Hasil Tapi yang menarik, saya bukan imbang ke Caimin ya, tapi saya sebagai seorang warganet, juga sebagai orang yang ada di grassroots, karena saya warganet di X, aplikasi X, itu ada kampanyenya, anggaplah ya kampanyenya tim Amin ini yang menurut saya menarik, Desak Anies. Kampanye itu menarik karena bentuknya dialog, terus kemudian melakukan tanya jawab secara langsung kayak gitu. Itu didesain memang sudah ada tim untuk melakukan itu. Semua pasangan capres cawapres pasti punya tim. Enggak, cuma yang paling terkenal di itu. Saya kira Amin. itu salah satu terobosan baru dalam menyerap aspirasi. Ya, menyerap saran, usulan dari akar rumput. Itu dengan cara kita berdialog. Jadi dialognya itu kan nggak disetting, mengalir saja. Dikumpulkan di mana. Jadi kalau
Kalau Kalau mau tanya. Anies itu punya apa? Desak Anies, forum Desak Anies. Kalau Caimin punya forum Selepet. Selepet Caimin. Tapi ke Madura, Cak Imin, tolong ke Madura. Ayo diselepet di Madura. Coba, saya akan bertanya. Karena kalau di Madura sendiri, itu yang saya lihat, nah ini kayak misalnya tadi desas-desus di Cak Iminnya sendiri, itu kan juga ada kawasan yang memang agak tinggi sentimennya. Sentimen ke Cak Iminnya. Tapi ada yang memang ndak ngurus itu. Di mana? Ah? Di mana? Misalnya di Sumeneb. Oh iya. Di kawasan Sumeneb itu kan agak tinggi. Intinya kawasan-kawasan yang mungkin membaca sejarah itu. Kalau di kawasan saya sendiri mungkin enggak ya, enggak terlalu pusing sama hal itu. Tapi tetap fakta-fakta di lapangan tetap masuk ke tim ya. Maksudnya di lapangan apa yang menjadi problemnya. Terus kemudian mungkin ada tim pengkanter hal-hal yang seperti itu. Ada. Tetap ada ya. Terutama di sosmed kan bola liarnya di sosmed biasanya. Di sosmed ada. Dan hampir semua kan juga ada. Jadi hampir semua sekarang kan perangnya di sosmed. Perang darat itu kan relatif lebih rendah lah sekarang daripada perang. Nah ini menariknya kalau di sosmed survei untuk pilihan capres-cawapres ini justru yang menang itu di Cak Imin yang tinggi. Kalau di survei di sosmed baik di Facebook, di Twitter juga itu yang menang di sana. Tapi kalau di survei lembaga itu justru buncit. Ada juga survei-survei di sosmed yang mengunggulkan pasangan lain juga. Karena itu tadi survei itu ya tergantung metodenya. Kalau misalnya begini, yang nyurvei akunmu. Sementara teman-temanmu di sosmed itu banyak pengikutnya pasangan A misalnya, ya pasti akan begini. Kan begitu. Kan tergantung siapa yang menyurvei. Jadi tetap tetap masih debatable juga hasil dari survei itu. Tapi sekarang bicara ke fokusnya ke sosok Cak Iminnya. Kenapa Cak Imin? Beliau ini kan kontroversial. Ya, mau dikatakan begitu ya, di banyak kalangan mungkin iya, tapi ada yang kalangan lain yang enggak. Lah ini gimana di sosok Cak Iminnya? Cak Imin ini ya tokoh dan pimpinan, dia politisi ulung lah. Dia soalnya kan sampai ada yang ada yang bahasa-bahasa yang bilang ya udah ketemu sama-sama pengkhianatnya kayak gitu kan. Dulu karena konflik. Iya, di konflik itu maksudnya ke sana. Konflik itu begini, kan kita ini harus mulai dengan teori umum ya. Teori umum konflik. Konflik itu kan sebenarnya puncak gunung es. Dan ketika sebuah aktivitas, apalagi aktivitas politik, gerakan politik diorganisir dalam sebuah partai, kerentanan konflik itu pasti terjadi di mana-mana ya, tidak hanya di PKB. Katakanlah misalnya, coba sebutkan misalnya partai mana yang berdiri karena gerakan arus bawah, akhirnya terbentuknya sebuah partai yang tidak pernah mengalami konflik. Kan tidak ada. PDI karena 98 dengan Eros Jarot, Golkar bahkan di masa-masa pasca reformasi juga masih ada berkali konflik. P3 misalnya. Ini kan 3 partai yang warisan Orde Lama ya. P3 bahkan
sampai hari ini masih PLT Ya. ketua umumnya. Artinya kan eh, selalu ada gesekan atau gejolak yang mungkin tidak bisa dikendalikan, akhirnya menjadi konflik. Dan itu wajar kan? Itu wajar. Di hampir di partai manapun wajar, kecuali partai yang memang dari awal itu berdirinya dari atas. Misalnya Kayak gimana itu? kayak Gerindra, Ha-ha. kemudian Nasdem, Oh, ha-ha. bahkan sekelas Demokrat saja yang dulunya Demokrat ini didirikan untuk menjadi Kendaraan. kendaraan politiknya SBY Mm-mm. menjadi presiden. Itu setelah 10 tahun berkuasa, setelah SBY turun tahta, akhirnya nggak bisa terhindarkan juga. Ada konflik juga. Ada konflik juga. Nah, itu yang pertama maksud saya. Jadi yang harus dipahami itu ya konflik itu bagian dari Dinamika gitu. dinamika gerakan politik yang diorganisir dalam partai. Itu potensi konflik itu pasti ada. Gitu. Nah, persoalannya memang akhirnya di beberapa kalangan itu dijadikan black campaign lah, bahwa berkhianat kepada Gus Dur, terus tidak taat kepada paman sendiri. Menurut saya konflik itu kan tidak melihat silsilah, dengan siapa saja kita berpotensi konflik. Bisa. Kita dengan orang tua aja bisa gitu, apalagi dengan paman gitu. Bisa, iya. Meskipun konfliknya tidak selalu politik kan. Menurut saya itu hal yang tidak harus atau tidak melulu hanya dilihat pada substansi konfliknya. Tapi apakah setelah konflik itu Cak Imin mampu membawa dan membesarkan PKB? Ya buktinya sampai hari ini ya hanya di masa konflik itu aja kan. 2014 itu menurun drastis. Jumlah kursi PKB hanya 28 kursi. Tapi setelah itu kan naik, berangsur naik. Bahkan sampai sekarang itu sudah 80 sekian. Yang ditargetkan 2024 kita target sampai 100 kursi. 100 kursi di DPR RI. Itu artinya PKB sampai hari ini merangkak naik. Meskipun merangkak naiknya terlebih dahulu melalui konflik. Oh gitu. Melalui konflik. Kan begitu. Pendewasaannya gitu ya. Tapi kan kenaikan suara dan jumlah kursi itu juga harus dihitung bagian dari prestasi Caimin. Oh gitu tuh cara melihatnya. Gimana terus? Caranya gimana? Cara mengukur bahwa Caimin itu cuma bisa konflik, setelah itu nggak bisa ngurus partai, apa ukurannya? Kan nggak juga. Ya buktinya para PKB sekarang jumlah kursinya naik. Masih terus eksis. Masih terus eksis. Kader-kadernya lumayan berkompeten di bidang tertentu. Misal begitu. Sekalipun pernah terjadi konflik yang itu, mohon maaf, sampai sekarang itu masih dirawat gitu. Sebenarnya begini, konflik di PKB dalam konteks konflik Caimin dengan Gus Dur ini menjadi awet karena irisannya dengan keluarga. Oh iya. Irisannya dengan keluarga. Beda dengan konflik-konflik yang terjadi di partai lain. Itu kan nggak ada hubungan keluarga. Katakanlah misalnya P3 saja misalnya. Antara Suharto Monoarfa sama yang Mardiono sekarang ini, itu kan nggak ada hubungan keluarga juga. Jadi sentimennya lebih tinggi. Sentimennya lebih tinggi karena lebih-lebih misalnya kalau ada salah satu di antara keluarga yang masih belum menerima tentang kejadian itu di masa lalu. Akhirnya kan jadi kayak secara alamiah terawat gitu loh. Sama contoh lagi misalnya konflik di Partai Demokrat. Itu puncaknya kan ketika Anas Urbaningrum akhirnya dia harus dipenggal kepalanya lewat KPK. Itu kan juga berawal dari konflik yang
mereka di internalnya tidak bisa menyeimbangi kemampuan dan kekuatan politiknya Anas, hanya kan pakai tangan lain untuk mengakhiri karir Anas di Partai Demokrat. Tapi kan akhirnya ya selesai begitu saja. Karena bedanya atau selisihnya dengan konflik yang terjadi di PKB memang nggak ada hubungan keluarga. Kekeluargaan. Selisihnya kan di situ saja. Berarti intensitas konflik itu ya salah satunya karena ada hubungan kekeluargaan Ada itu hubungan ya. keluarga. Yang akhirnya terkesan agak terawat konfliknya gitu. Padahal mungkin di akar rumput mungkin enggak ya. Di akar Atau rumput mungkin juga sama. di akar rumput pasti terbelah. Oh, iya. Terbelah karena pasti kan ada Agus Durian, ada PKB yang sekarang. Dan saya kira gesekan atau konflik itu, perbedaan pendapat itu tidak hanya terjadi saat sejak adanya konflik Caimin dan Gus Dur. Tidak. Sebelum itu juga sudah pernah terjadi kan. Misalnya di 2000 dulu kan ada PKNU. Oh iya, Partai Kebangkitan Nahdlatul Ulama itu. Itu kan juga sempalan dari fungsionaris PKB yang merasa sudah tidak sejalan dengan Gus Dur. 2006. 2006 mereka bikin. Jadi PKNU ini dimotori oleh Forum Langitan. 17 kiai yang berafiliasi dengan Pondok Pesantren Langitan itu mendirikan PKNU karena merasa PKB sudah di luar di luar cita-cita NU menurut persepsi mereka dan bertentangan dengan garis perjuangan Gus Dur dan Muhaimin yang saat itu sebagai ketum dan sekjen. Akhirnya itu juga sempat terjadi dinamika gitu loh sampai muncul partai baru dari tubuh PKB. Setelah dengan Caimin dengan Yeni juga, Yeni sempat bikin partai PKBIB itu, partai apa ya PKBIB itu? Partai Kebangkitan Bangsa. Enggak, bukan Kebangkitan sih. Oh, bukan. Saya lupa namanya itu. Itu di 2012 ya, 2012. Selama PKB itu berdiri belum pernah di luar pemerintahan. Sejauh ini memang belum pernah di luar pemerintahan. Karena satu, memang di saat otak-atik koalisi menjelang Pilpres, PKB itu kan selalu menjadi alternatif utama bagi koalisi untuk meraup dukungan suara dari kalangan Nahdien. Nah, sebenarnya kan kalau boleh dibilang PKB ini kan sesungguhnya gadis desa. Oh, kok gitu. Ini kepercayaan diri yang ya karena Nahdien itu kan lebih banyak di desa-desa dan di konteks kontestasi politik nasional, PKB ini kan dipercaya oleh partai-partai nasionalis maupun partai agamis lainnya yang punya basis suara mayoritas di kalangan NU, di kalangan Nahdien. Jadi sebenarnya kalau PKB ini selalu menarik untuk digandeng oleh koalisi. Gitu. Akhirnya bisa terus bertahan di pemerintahan gitu ya. Bisa terus bertahan di pemerintahan. Itu yang pertama. Kedua, memang untuk mendewasakan pendidikan politik kader itu kan memang harus selalu bersentuhan dengan kekuasaan. Bersentuhan dengan kekuasaan. Sehingga partai ini bisa berjalan dan bisa disokong dengan finansial yang mencukupi. Karena merawat partai itu nggak gampang. Berarti dalam sejarahnya belum pernah ada di oposisi ya? Belum pernah. Belum pernah. Belum pernah.
Ya satu karena itu tadi, karena memang selalu ada peluang untuk bersama dengan koalisi yang memungkinkan menang. Mhm. 10 tahun dengan SBY, Ya, ya, sekarang 9 tahun dengan Jokowi, hampir 10 tahun lah ya. Ya karena PKB memang selalu dilirik oleh koalisi dan partai koalisi yang mengusung capres atau cawapres yang yang kemungkinan potensi menangnya tinggi, itu memang selalu melirik PKB sebagai satu sumber kekuatan lain di luar kekuatan partai politik yang sudah mengusung capres tertentu. Berarti untuk Pilpres kali ini PKB juga sudah punya keyakinan bahwa yang diusung ini akan menang dan akan tetap ada di dalam pemerintahan. Tidak selalu begitu kan, tidak selalu begitu. Karena ini kan bagian dari, kalau yang sekarang ini kan komposisinya kita berusaha berjuang sendiri, dalam arti kita mengusung kader sendiri, ya Caimin itu. Kalau yang yang sudah itu kan kita mencari sosok capres atau cawapres yang kira-kira peluang jadinya tinggi, peluang menangnya tinggi. Untuk sekurang-kurangnya kita bisa memastikan bahwa kita ada di pemerintahan. Gitu. Jadi begini maksud saya. Jadi melihat PKB itu, jangan melihat PKB hari ini, jangan hanya semata melihat karena dipimpin Caimin yang cara memegang kendali partai ini melalui konflik. Lebih yang tak kalah penting dari itu adalah bagaimana kita memastikan bahwa partai politik yang sebenarnya dilahirkan secara sah oleh PBNU. Oh ya, Secara sah oleh PBNU. Sejarahnya. Ya karena memang PKB ini kan sebelum terbentuk memang PBNU mengeluarkan SK untuk membentuk partai politik. Dan akhirnya dengan tim 7 atau tim berapa itu ya. Nah, makanya PKB ini bisa dibilang anak kandung sah. Itu kira-kira begitu. Karena ada akte lahirnya. Dan SK memang itu. dibentuk gitu. Karena memang dibentuk. Oleh karena itu mestinya kita melihat PKB hari ini itu tidak hanya sebatas melihat Caimin sebagai pimpinan partai politik yang cara menduduki sebagai ketua umum melalui konflik. Ya. Tidak melulu jadi di situ. Yang juga perlu kita lihat semestinya apa yang sudah dilakukan Caimin untuk membesarkan partai ini setelah konflik itu. Nggak mudah. Nggak mudah untuk partai berkonflik dan akhirnya bisa bangkit itu 1-2 partai. Kebanyakan terus menurun dan akhirnya mati. Ya bisa dibandingkan, bisa ngambil komparasi dari partai-partai yang lain. Apalagi partai yang berbasis keagamaan misalnya, partai berbasis Islam, bisa dikomparasi dengan partai-partai berbasis Islam lainnya yang ketika berkonflik itu nggak mudah bisa bangkit, apalagi sampai bisa sebesar hari ini. Dan eskalasi fitnahnya itu masih terus berlanjut gitu. Ya. Jadi bukan fitnah sih, apa sih bahasanya? Penggiringan opini lah. Penggiringan opini kepada publik bahwa Caimin ini pengkhianat. Jadi Caimin ini gimana caranya dia berpikir, gimana caranya bisa membesarkan partai ini di waktu yang bersamaan penggiringan opini tentang dia yang tidak ada baik-baik, tidak ada bagusnya sama sekali, itu kan jalan bersamaan. Itu buat tidak semua orang bisa. Artinya kalau saya boleh bilang, ya itu salah satu kelebihan Caimin. Bisa dan dia membuktikan gitu. Dia bisa memanage, mengatur ritme antara dia selalu
dikampanyekan sebagai orang yang sama sekali tidak ada baiknya, tapi di waktu yang bersamaan dia berhasil bisa membesarkan partai. Gitu. Makanya saya bilang jangan hanya melihat sosoknya. Katakanlah sekarang misalnya ada yang misalnya kita sepakat dengan asumsi orang yang mengatakan Caimin pengkhianat. Dan sehari ini PKB dipimpin oleh seorang tokoh yang mengkhianati pendiri atau deklarator partai. Seberapa lama sih dia berkuasa di sini? Kan begitu. Umur manusia kan terukur. Ya. Katakanlah. Sekarang sudah hampir 3 periode dia memimpin. Apakah akan sampai masa tua dia akan memimpin partai? Kan enggak juga. Ya. Atau katakanlah seumur hidup dia ternyata dia yang memimpin partai PKB ini. Sampai berapa puluh tahun sih? Pertanyaannya, setelah dia tidak ada, bagaimana PKB-nya? Apakah akan lebih baik? Ya, itu maksud saya. Seandainya kalau sehari ini kita hanya berkutat pada persoalan opini publik yang selalu sengaja disebarkan. Caimin pengkhianat, Caimin ini nggak ada etis, nggak ada etika dan kalau kita hanya berkutat di situ saja, kita tidak akan pernah bisa melihat sisi lain Caimin yang menurut kami ada prestasi-prestasi politik yang dia tunjukkan dan dia lakukan selama dia memimpin. Karena setelah dia tidak menjabat lagi atau tidak memimpin lagi, ya kita akan membaca PKB selanjutnya ini apakah seperti di masanya Caimin atau justru lebih rendah lagi gitu ya. Ya. Berarti kan untuk saat ini kita sudah melihat bahwa PKB sudah sampai sebagus ini gitu lah. Makanya jangan dilihat di sosok Caiminnya. Jangan hanya dilihat dari sosok Caiminnya di satu sisi saja. Gitu. Jangan dilihat hanya di sosoknya saja dan jangan hanya dilihat di satu sisinya saja. Harus adil dalam menilai. Gitu. Ya. Ya memang politik itu nggak boleh baper, nggak boleh baper perasaan. Politik itu realistis dan hitungan orang produktif dalam berpolitik itu adalah suara. Iya kan? Hasil suara. Jadi politisi itu dihitung dia produktif atau tidak dalam konteks berpartai politik. Itu seberapa besar dia bisa meraup suara. Disitulah produktivitas. Ketika menjabat sebagai pejabat, dia akan diukur seberapa produktif dia menjadi pejabat adalah seberapa keberpihakan dia terhadap rakyat ketika membahas tentang rencana kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan. Nah, itu ukurannya. Berarti kalau PKB anggaplah ke pemilihnya PKB bagaimana? Makanya kembali yang tadi itu, kalau kita hanya berkutat pada soal konfliknya Caimin dengan Gus Dur, ya tidak pernah selesai. Nggak pernah selesai. Sementara dari sisi secara politis, Caimin ini sebagai politisi dia produktif. Salah satu tolak ukurnya semakin kesini suara PKB semakin naik. Itu penanda. Artinya semakin naiknya suara partai, semakin banyak kursi fraksi PKB. Berarti kan semakin banyak kader-kader NU, baik itu yang irisan Hipnullah, NU, Fatayat, Muslimat, PBI, Pondok pesantren. Berarti kan semakin banyak kader NU yang terdistribusi ke lembaga-lembaga legislatif. Nah, cara berpikirnya begitu. Paling tidak kalau mau ke arah ini, teman-teman dari yang tadi disebutkan itu punya kendaraan gitulah ya. Kurang lebih seperti itu. Jangan jauh-jauh lah cari kendaraan. Oke, cukup mungkin Mas. Ya, obrolan tentang ya politik tapi secara kasar-kasaran aja ya. Dan ini bukan konten kampanye loh. Saya netral, teman-teman juga netral.
tapi kebetulan narasumber saya memang di bagian itu. Jadi ini memang murni kita bahas dan teman-teman bisa ajukan siapa mungkin yang akan saya ajak bicara dari paslon lain atau ada paslon lain yang mau mengajukan untuk ngobrol, monggo. Kalau mau nyanggah, nggak ada apanya yang mau disanggah. Oh ini cuma obrolan-obrolan sekilas. Tidak untuk mengarahkan. Tidak untuk mengarahkan. Teman-teman bebas, tapi ya dilihat dulu jejak dan kemampuan calon yang akan teman-teman pilih. Terima kasih, selamat memilih di 14 Februari 2024.